Sampurasun. Rampes. Batu nisan Sampurasun. Nisan lumpur asli residunya. Batu nisan berbahan keramik yang berasal dari residu lumpur pertama di Indonesia. Batu nisan ini ramah lingkungan dengan harga yang terjangkau, serta dapat menjadikan makam tahan lama dan memiliki garansi selama 2 tahun. Segera dapatkan batu nisan ini di toko terdekat Anda. Berikutnya. Salam dari Sampurasun Company yang menghasilkan produk nisan lumpur asli residunya. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri Fikria Maharani. Saya Askatori Ketriana. Saya Anissa Platina. Saya Gigi Subakti Putra. Saya Vira Zara Rizky. Berikutnya. Outline dari presentasi kami adalah yang pertama latar belakang, tujuan, analisis BMC, tabel kompetitor, analisis value proposition, RAB, struktur organisasi, pengenalan produk, dan validasi market. Berikutnya. Latar belakang dibuatnya produk ini adalah diestimasikan produk lumpur global per tahunnya mencapai 10.000 ton. Sebelumnya, lumpur residu ini merupakan limbah yang akan selalu dihasilkan dari proses pengolahan air dan air limbah. Hasil lumpur dapat dihasilkan dari berbagai kegiatan, dari mulai sisa vlog, proses koagulasi flokulasi WTP, sampai pengolahan sekunder pada WWTP. Sampai saat ini, kebanyakan pengolahan lumpur harus bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengolah residu. Karena lumpur tergolong limbah B3, dengan ini maka pihak pengelola harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengolahan dan pengiriman lumpur. Kegiatan pengolahan residu lumpur menjadi produk baru, merupakan media pengolahan lumpur yang lebih berkelanjutan dan juga ramah lingkungan. Berikutnya. Sampurasun Company hadir sebagai jasa produksi dan desain dengan terbuat dari residu lumpur WWTP dengan tujuan. Yang pertama yaitu mengembangkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan dan melatih pekerja untuk mempunyai keterampilan terkait pembuatan nisan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Berikutnya. Apa itu Sampurasun? Sampurasun adalah sebuah produk batu nisan yang memanfaatkan bahan daur ulang yaitu lumpur residu dari pengolahan IPAL. Lumpur yang telah melalui proses pengolahan lumpur dapat langsung diolah menjadi produk batu nisan pada lokasi IPAL tersebut. Kemudian, proses pengolahan dapat lebih cepat dan lebih hemat, tentu dengan kualitas yang cukup baik. Harga untuk produk Sampurasun ini berkisar antara 350 sampai dengan 500.000 rupiah. Nah, untuk kandungan bahan Sampurasun itu ada 3 bahan. Yang pertama, 25% dari material keramik atau glacier yang terdiri dari pasir kuarsa dan silikon, kemudian 50% lumpur sisa pengolahan IPAL, dan yang terakhir 25% bahan perekat yaitu tanah liat. Berikutnya. Nah, ini ideasi produk batu nisan Sampurasun kami. Yang pertama, residu lumpur hasil pengolahan IPAL akan diolah dan dikeringkan menjadi lumpur yang mengering. Lalu akan diproses dengan cara dicampurkan oleh bahan baku dari pembuatan keramik yang kemudian akan dicetak menjadi sebuah batu nisan. Berikutnya. Nah, ini untuk detail alur pembuatan dari batu nisan Sampurasun. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, limbah residu lumpur IPAL yang telah melalui proses pengolahan lumpur pada IPAL akan mungkin langsung dibuang ke tempat pembuangan akhir. Namun, sebenarnya residu lumpur tersebut dapat dilakukan proses lebih lanjut oleh pihak ketiga. Nah, kami, Sampurasun Company, sebagai pihak ketiga, akan memproses residu lumpur IPAL menjadi sebuah produk, yaitu batu nisan berbahan keramik. Nah, untuk proses pembuatan dari batu nisan Sampurasun ini, yang pertama, residu lumpur
yang telah dikeringkan akan kemudian dihaluskan. Setelah lumpur kering dan halus, akan dilakukan proses pencampuran, di mana 50% lumpur, 25% material keramik, serta 25% perekat atau tanah liat. Setelah itu, campuran dari keramik tersebut akan dicetak menjadi batu nisan, lalu akan dikeringkan secara alami di bawah sinar matahari. Setelah itu juga akan dilakukan proses pemanasan di dalam oven dengan suhu 1050 sampai 1100 derajat Celcius. Nah, setelah itu akan diproses finishing sesuai dengan desain yang pelanggan inginkan. Setelah itu, batu nisan akan diukir, lalu akan dikirim ke pelanggan yang membelinya. Berikutnya. Nah, ini untuk produk yang kami sediakan. Yang pertama, satu ada batu nisan yang terdiri dari kepala nisan saja. Yang kedua, paket batu nisan yang terdiri dari kepala dan badan nisan. Lalu yang ketiga, kami juga jasa pengukiran batu nisan. Dan yang terakhir, kami juga menyediakan jasa pengiriman batu nisan yang telah dibuat kepada calon pelanggan. Berikutnya. Nah, ini adalah hasil prototipe batu nisan Sampurasun yang telah kami desain. Ini ada tiga bentuk batu nisan, namun para customer juga bisa dapat mengcustom desain sesuai yang mereka inginkan. Berikutnya. Ini untuk struktur organisasi dari Sampurasun Company. Itu di paling atas ada pemilik, di bawah pemilik ada 4 bidang, yaitu bidang operasional, bidang R&D, bidang keuangan dan administrasi, serta bidang pemasaran. Di bawah bidang operasional terdapat bidang manufaktur dan produksi. Di bawahnya masing-masing ada karyawan. Setelah itu di bawah bidang pemasaran ada bidang penjualan dan juga bidang distribusi. Di bawahnya juga terdapat karyawan. Berikutnya. Untuk customer segmen dari produk batu nisan ini yaitu yang pertama, customer yang merupakan pengelola TPU dan masyarakat umum. Yang kedua, beneficiaries yang merupakan pihak yang diuntungkan karena adanya produk ini, yaitu pengelola WTP dan WTP. Selanjutnya ada early adopter, yaitu penjual batu nisan sebagai distributor Sampurasun. Next. Next. Selanjutnya customer profile. Berikut ini merupakan customer profile kami yang diperoleh dari wawancara, yaitu wawancara dilakukan oleh Bapak Dedi Cahyadi yang merupakan seorang wirausaha. Beliau menginginkan produk yang gambarannya sebagai berikut, yaitu berbahan dasar daur ulang dan ramah lingkungan, berkualitas dan desain yang elegan, serta ingin mendapatkan produk yang murah. Teknologi yang digunakan atau cara yang digunakan untuk mendapatkan produk ini yaitu bisa dengan memesan melalui e-commerce, menghubungi melalui nomor kontak yang tersedia, atau juga bisa datang langsung ke toko. Next. Next. Berikut adalah value proposition dari produk kami. Di sini ada customer job-nya, yaitu si customer ingin membeli batu nisan untuk orang terdekat yang meninggal. Poin yang didapat yaitu batu nisan di pasaran memiliki harga tinggi. Produk batu nisan juga memakan waktu yang lama dan produk yang didapat tidak tahan lama. Gain yang didapat yaitu produk batu nisan lebih sustainable,
desain yang berbeda dari batu nisan pada umumnya, dan proses pembelian dan pengiriman batu nisan yang lebih mudah. Gain creator yang didapat yaitu pemanfaatan residu lumpur menjadi batu nisan sehingga lebih ramah lingkungan, fitur custom sehingga desain batu nisan dapat disesuaikan, menggunakan fitur pemesanan online, telepon, serta produk yang dapat dikirim ke lokasi yang diminta pelanggan. Lalu ada pen reliever-nya, yaitu pencampuran bahan batu nisan dengan residu lumpur, sehingga dapat menghemat penggunaan bahan baku dan menghasilkan produk yang lebih terjangkau dengan kualitas yang sesuai standar. Lalu dengan mencampur batu nisan dengan lumpur, maka proses manufaktur dapat lebih cepat. Proses manufaktur batu nisan yang sesuai standar sehingga kualitas batu nisan baik dan tahan lama. Lalu produk dan servis yang didapatkan yaitu batu nisan Sampurasun yang ramah lingkungan dan tahan lama dengan harga lebih terjangkau. Next. Berikutnya untuk analisis BMC. Berikut merupakan bisnis model Canva dari produk kami. Next. Untuk key resource merupakan sumber daya utama yang disediakan agar bisnis dapat bekerja sesuai value proposition yang telah ditentukan. Sumber daya yang dimaksud termasuk bahan baku dan pengelolaannya, penataan sumber daya manusia, dan kebutuhan operasional. Beberapa key resource yang dibutuhkan yaitu modal awal, selalu ada kebutuhan dan bahan baku operasional. Lahan untuk kegiatan operasional, lumpur yang telah diolah dari WTP atau WWTP, bahan dasar keramik, tanah liat, alat cetak batu nisan, oven, alat administrasi. Lalu ada kendaraan dan tenaga kerja. Untuk key partnernya itu merupakan stakeholder yang mungkin berhubungan dengan usaha ini. Terdapat beberapa key partner pada bisnis Sampurasun. Di antaranya adalah masyarakat umum, pengelola WTP dan WTP, dan distributor Sampurasun. Next. Next. Lalu selanjutnya ada key activities. Merupakan stakeholder yang mungkin berhubungan dengan usaha ini. Terdapat beberapa key partner pada bisnis Sampurasun, di antaranya masyarakat umum, pengelola TPU, dan pihak rumah sakit. Lalu ada pengelola WTP dan WTP, toko bahan material, dan distributor Sampurasun. Untuk cost structure-nya sendiri, merupakan struktur pembiayaan bisnis. Merupakan pengeluaran yang dibutuhkan agar bisnis dapat mewujudkan value proposition yang dijanjikan kepada konsumen. Beberapa pengeluaran yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis Sampurasun adalah sebagai berikut, yaitu biaya produksi dan manufaktur, biaya utilitas, biaya material, biaya marketing, biaya desain, dan biaya pekerja. Next. Poin selanjutnya dari analisa bisnis model Canvas, yakni Customer Relationship. Customer Relationship Management adalah strategi untuk mengelola hubungan dan interaksi organisasi dengan pelanggan dan pelanggan potensial. Tujuan utama dari Customer Relationship Management adalah mengetahui kebutuhan dan perilaku target pasar untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang ada. Untuk melakukan manajemen hubungan pelanggan Sampurasun, menggunakan beberapa metode yakni interaksi dengan pelanggan melalui sosial media yang dimiliki oleh Sampurasun, selanjutnya membuat konten yang menarik, dan yang terakhir adalah giat meminta kritik dan saran kepada pelanggan agar dapat terus meningkatkan layanan dan produk. Selanjutnya ada Customer Segment. Customer Segment perlu dibuat untuk menentukan target pasar dari produk. Dengan menentukan target pasar, maka produk dapat dijual sesuai budget dan kebutuhan konsumen, sehingga dapat meningkatkan daya tarik produk. Setelah menentukan target pasar, maka dilakukan segmentasi konsumen sesuai dengan layanan atau produk yang diberikan. Sebagai produk batu nisan,
Produk Sampurasun memiliki segmen konsumen utama, yakni masyarakat umum, pengelola TPU, dan juga penjual batu nisan. Selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream sendiri menggambarkan aliran pendapatan dari suatu bisnis atau perusahaan. Sampurasun memiliki beberapa sumber pendapatan selain penjualan produk, yakni investasi, penjualan aset, dan pertukaran saham. Lalu ada channel. Penggunaan channel dibutuhkan untuk menyampaikan value proposition kepada customer segment yang dilayani untuk memperluas pasar. Sampurasun menggunakan channel yang berbasis teknologi dan non-teknologi, yakni teknologi berupa website, aplikasi belanja online, serta media elektronik seperti TV dan radio. Selanjutnya ada media non-teknologi berupa flyer, poster, dan juga koran. Dan terakhir, Sampurasun juga akan melakukan kerjasama dengan pihak eksternal seperti toko bahan material dan komunitas lingkungan atau melakukan exhibition di berbagai acara. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition sendiri merupakan nilai jual bisnis atau perusahaan yang ditawarkan pada konsumen dan stakeholder. Value proposition dibuat untuk menjelaskan nilai dari bisnis dan memberikan alasan bagi konsumen untuk memilih bisnis yang ditawarkan. Terdapat 5 nilai utama value proposition dari Sampurasun. Yang pertama adalah ramah lingkungan, di mana Sampurasun menggunakan residu lumpur dari WWTP yang biasanya dibuang ke TPA menjadi bahan baku, sehingga bahan baku lebih sustainable dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada kualitas produk yang tahan lama. Produk Sampurasun tidak mudah retak karena terdiri dari bahan baku berkualitas dan melewati prosedur sesuai standar SNI, di mana batu nisan tidak akan mudah retak dan rusak jika terkena air. Selanjutnya, produk yang dapat dibuat sesuai dengan keinginan pembeli. Pembeli dapat membuat batu nisan yang sesuai dengan keinginan dan mulai bentuk hingga sentuhan akhir dari produk. Selanjutnya adalah pembuatan batu nisan yang cepat. Proses pembuatan batu nisan hanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 hari, tergantung produk yang dipesan. Waktu lebih singkat karena sudah dibuat beberapa batu nisan pracetak, sehingga batu nisan untuk konsumen yang tidak melakukan pemesanan khusus dapat langsung diukir dan dikirim. Yang terakhir adalah pengiriman produk langsung. Produk Sampurasun yang sudah dibeli konsumen dapat dikirimkan ke lokasi yang diinginkan berdasarkan request daripada saat pembelian. Selanjutnya adalah poin social environmental yang dibagi menjadi social environmental cost dan social and environmental benefit. Untuk cost-nya, social environmental cost menjadi salah satu bagian dari biaya sekunder yang dikeluarkan oleh bisnis, mencakup spektrum yang termasuk keamanan dalam tempat bekerja, kesehatan publik, stabilitas sosial, sampai pengelolaan lingkungan. Pada pengelolaan bisnis Sampurasun, social environmental cost yang harus dikeluarkan berupa biaya operasi dan pemeliharaan dari manufaktur Sampurasun. Selanjutnya ada biaya pengolahan dan manajemen limbah, biaya pelatihan pekerja, dan biaya tambahan atau support bagi para pekerja. Selanjutnya ada social environmental benefit yang meliputi kelebihan baik dari segi lingkungan maupun sosial yang diperoleh dari proses produksi maupun konsumsi produk atau jasa Sampurasun. Sampurasun merupakan salah satu bisnis dengan value proposition utama berupa produk ramah lingkungan, sehingga social environmental benefit menjadi suatu aspek yang diperhatikan. Beberapa keuntungan diantaranya meminimalisasi limbah yang dihasilkan dari WTP atau WWTP, memanfaatkan kembali limbah yang dihasilkan dari WTP atau WWTP, menyediakan batu nisan yang ramah lingkungan, dan mempromosikan sustainabilitas dan 3R pada bisnis. Selanjutnya itu ada matriks pembandingan nilai produk atau value proposition-nya. Nah, kami membandingkan produk Sampurasun ini dengan produk lainnya. Untuk kategori pertama itu ada newness. Untuk produk Sampurasun ini, nisan hasil pemanfaatannya itu menggunakan residu lumpur, sehingga menjadi bahan keramik untuk batu nisan. Selanjutnya itu ada performance, sebagai penanda kuburan dan memperkokoh makam. Untuk customization-nya itu berukuran 25 x 35 cm dan dapat menjadikan model keramik batu nisan yang berkualitas karena bahan baku tersebut berasal dari lumpur residu.
Selanjutnya itu ada getting the job done, yaitu customer mendapatkan produk yang ramah lingkungan dan berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Desainnya itu elegan dengan nama brand Sampurasun. Dan untuk rentang harganya itu berkisar antara 400.000 hingga 500.000 rupiah. Untuk cost reduction-nya itu harga produk yang terjangkau dengan kualitas yang bersaing serta keunggulan dari aspeknya yaitu ramah lingkungan. Untuk risk reduction-nya itu terdapat garansi selama 2 tahun. Kualitasnya ini sudah teruji berdasarkan kajian literatur. Untuk accessibility-nya itu dapat dipesan melalui online dan toko terdekat. Lalu convenience-nya itu produk mudah ditemukan. Next. Next. Untuk rancangan anggaran biaya ini itu terdiri dari pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluarannya sendiri itu terdapat dari beberapa kegiatan. Ada kegiatan proses pengeringan lumpur, proses lumpur menjadi keramik, proses pembuatan keramik, dan proses pembuatan batu nisan. Lalu selanjutnya itu ada pemasaran produk, tim, dan lainnya seperti jasa pengangkutan, sewa tempat, tagihan air, dan telekomunikasi. Dan total pengeluarannya selama 5 tahunnya ini yaitu sebesar 1.400.000.000. Next. Untuk pendapatannya sendiri itu kami memproyeksikan berasal dari 4 sumber. Sumber pertama itu terdiri dari iuran anggota dan modal pribadi. Untuk sumber keduanya itu ada penjualan produk dan jasa antar. Sumber ketiganya itu dari sponsor IPAL dan sponsor semen, dan sumber lainnya itu investor dan bursa saham. Untuk total pendapatan selama 5 tahunnya ini yaitu sebesar 300 miliar dengan proyeksi untungnya 3 miliar dengan proyeksi untungnya sebesar 237 juta. Next. Untuk harga pokok produknya ini kami terdiri dari biaya bahan baku, biaya SDM, dan biaya overhead produksi. Biaya bahan bakunya itu tadi biaya pengolahannya menjadi batu nisan yaitu sebesar 30.000. Lalu biaya SDM-nya sebesar 274.000 dan biaya overhead produksinya itu dari peralatannya yaitu sebesar 32.000. Sehingga totalnya menjadi 336.800. Nah, untuk harga jual produknya itu berada di kisaran antara 350.000 hingga 500.000. Nah, kami mengambil untung sekitar 15,8% dari harga produksi, sehingga menjadi 300.000. Next, selanjutnya itu ada flyer. Berikut ini merupakan contoh flyer dari produk kami, bisa dilihat. Next. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Bisa dilihat terdapat 6 referensi. Next. Nah, sekian dari pemaparan produk dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.